Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Anak-anakku sekalian, mari kita memulai kuliah kita pada hari ini dengan sama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Topik bahasan kita pada pertemuan ini adalah kewajiban menuntut ilmu, mengembangkan dan mengamalkannya. Dalam Islam, menuntut ilmu adalah kewajiban, yakni ada perintahnya. Jadi Islam khususnya agama yang sangat menghargai ilmu pengetahuan. Al-Quran adalah kitab yang begitu besar perhatiannya terhadap aktivitas pemikiran dan keilmuan. Ini misalnya tergambar dalam penyebutan kata al-ilm yang artinya mengetahui atau ilmu, dan derivasinya itu yang mencapai 823 kali. Itu menurut Naqib al-Atas. Bahkan kalau kita melihat Al-Quran, yang diajarkan pertama kali kepada Nabi Adam alaihissalam itu adalah pengetahuan tentang nama-nama benda. Sebagaimana Al-Quran memberikan informasi kepada kita, yaitu terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah atau surat yang kedua, ayat yang ke-31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah yang telah memberitahukan kepada Adam nama-nama semua benda. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan perintah membaca dan menulis, yang disimbolkan dengan pena atau qalam. Wahyu ini pun sudah berbicara tentang proses penciptaan manusia yang berasal dari al-alaq atau sesuatu yang melekat. Tetapi sejak awal sudah diingatkan bahwa proses membaca dan belajar itu tentu tidak boleh dipisahkan dari dasar keimanan. Semuanya harus dilakukan dengan nama Allah atau Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Karena itulah tradisi ilmu dalam Islam itu sejak awal sudah bersifat tauhidi, tidak sekuler, tidak mendikotomikan antara unsur dunia dan unsur akhirat, antara ilmu-ilmu dunia dan ilmu akhirat. Semua ilmu bermuara pada satu tujuan, yaitu untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencintai untuk beribadah kepadanya. Kita melihat ada paling tidak ada 5 ayat yang berbicara tentang ilmu itu. Yang pertama Al-Quran surat Muhammad ayat yang ke-19. Yang kedua surat Toha ayat 114. Yang ketiga surat Az-Zumar ayat 9. Keempat surat Al-Mujadilah ayat 11. Dan yang kelima surat Al-A'raf ayat ke-129. Tentu masih banyak ayat yang lain yang berkaitan dengan ilmu. Quran surat Muhammad ayat 19 memberikan informasi kepada kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum
wa mathwaakum. Maka ketahuilah atau ilmuilah, pahamilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah, sesembahan atau Tuhan selain Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Quran Surah Toha ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fata'ala Allahul Malikul Haq wa la ta'jal bil Qur'ani min qabli ayyuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Jadi ini bagi orang Islam dijadikan doa apabila hendak belajar, yaitu Rabbi zidni ilma, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan ya Rabb. Atau ditambah warzuqni fahman, dan karuniakanlah kepada kami pemahaman yang baik. Ini pentingnya menuntut ilmu pengetahuan dalam Islam. Yang ketiga, surat Az-Zumar ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahtarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhan? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang kelima, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, maka mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Nah, saudara-saudara sekalian, dari 5 ayat tersebut di atas memberikan gambaran kepada kita, kepada seluruh umat manusia, bahwa
menuntut ilmu itu adalah urgen atau penting, sangat penting. Karena kalau kita melihat Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 ini, di sana Allah memberikan derajat, meninggikan derajat bagi orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kita sekalian. Nah, sekarang kita melihat hadis. Hadis yang pertama, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Thalabul ilma faridatun ala kulli muslimin. Itu hadis. Hadis yang kedua yang memberikan perintah kepada kita untuk menuntut ilmu adalah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak dari ayunan sampai liang lahat. Hadis. Kemudian ada hadis yang ketiga dari Ibnu Abi Syaibah. Iman itu ibarat orang. Jadi kalau iman itu diibaratkan sebagai orang atau manusia, maka pakaiannya adalah takwa. Perhiasannya adalah sifat malu dan buahnya adalah ilmu. Jadi iman itu buahnya adalah ilmu. Jadi dengan beriman menuntut kita untuk menuntut ilmu. Yang keempat, ini pernyataan Imam Syafi'i. Barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya mencari ilmu, walaupun sesaat, maka ia akan terjerumus dalam kebodohan yang hina sepanjang hayat. Dan yang kelima, barang siapa yang tidak menggunakan masa mudanya untuk mencari ilmu, maka bacakan takbir 4 kali. Nah, itu pernyataan Imam Syafi'i. Jadi kalau pada masa muda kita malas menuntut ilmu, maka bacakan takbir 4 kali kepadanya. Nah, apa keutamaan orang berilmu? Yang pertama, barang siapa yang dikehendaki Allah dengan kebaikan, maka Allah menjadikannya faqih atau memahami dengan baik dalam masalah agama, Islam, dan mengilhami petunjuknya. Muttafaqun alaih. Yang kedua, ulama adalah pewaris para nabi. Jadi, al-ulama'u warathatul anbiya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Di hadis lain, keutamaan orang berilmu itu, barang siapa menempuh jalan yang padanya dia menuntut ilmu, maka Allah telah menuntunnya jalan ke surga. Yang keempat, sesungguhnya malaikat itu membentangkan sayapnya pada orang yang menuntut ilmu karena ridha dengan apa yang ia lakukan. Dan yang kelima, barang siapa didatangi kematian di mana dia sedang menuntut ilmu untuk menghidupkan Islam, maka antara dia dengan para nabi di surga adalah satu tingkat derajatnya. Nah, saudara-saudara sekalian, setelah kita tadi pahami kewajiban menuntut ilmu, keutamaan menuntut ilmu, maka sekarang kita pahami apa tujuan ilmu. Tujuan ilmu adalah sebenarnya untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meraih kebahagiaan atau as-sa'adah, sebab ilmu mengkaji tentang ayat-ayat atau tanda-tanda yang menjadi petunjuk bagi yang ditandai, yaitu Allah, Sang Pencipta alam semesta. Muhammad Naqib Al-Attas, salah seorang cendekiawan muslim kita, mengatakan, the purpose for seeking knowledge in Islam is to inculcate goodness or justice in man as man and individual self.
The aim of education in Islam is therefore to produce a good man. The fundamental element inherent in the Islamic concept of education in the inculcation of adab. Nah, itu pernyataan cendekiawan Muslim kita Muhammad Naqib Al-Attas. Nah, jadi maknanya adalah tujuan mencari ilmu dalam Islam adalah untuk menanamkan kebaikan atau keadilan. Itu tujuan mencari ilmu dalam Islam adalah untuk menanamkan kebaikan atau keadilan dalam diri manusia, baik sebagai manusia maupun sebagai individu. Oleh karena itu, tujuan pendidikan dalam Islam adalah untuk menghasilkan manusia yang baik. Elemen fundamental yang melekat dalam konsep pendidikan Islam adalah penanaman adab, tingkah laku, sopan santun. Nah, pertanyaan kita kalau begitu, siapa itu ulama? Jadi ilmu, alim, ulama. Nah, itu satu kata yang seakar, di akar katanya sama, alim, ilmun, ulama. Nah, ternyata kalau kita melihat Al-Quran, kata ulama dalam Al-Quran itu hanya disebut 2 kali. Itu Al-Quran surat ke-35 ayat 28 dan Quran surat 26 ayat ke-197. Kita melihat ayatnya. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّاللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ. Jadi sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Ini ayat-ayat kauniyah, ya. Jadi ulama itu yang takut kepada Allah. Kemudian di surat Asy-Syu'ara Allah menyampaikan kata ulama itu, ya, pada ayat yang keberapa ini? (197). Sekarang kita lihat ayat 197. Awalam yakul lahum ayatan ayya'lamahu ulama'u Bani Israil. Apakah tidak cukup tanda-tanda kebenaran kandungan Al-Quran bagi mereka ulama Bani Israil? Jadi secara spesifik Allah menyebut kata ulama dalam Al-Quran itu hanya 2 kali, yaitu digunakan untuk ulama Bani Israil dengan pernyataan apakah tidak cukup tanda-tanda kebenaran kandungan Al-Quran bagi mereka para ulama Bani Israil itu. Dan yang kedua, kata ulama yang berkaitan dengan fenomena alam semesta tadi, ya. Jadi kesimpulannya, apakah itu ulama? Nah, ulama adalah orang yang mempunyai pengetahuan tentang ayat-ayat Allah, baik yang bersifat kauniyah maupun Qur'aniyah. Kauniyah itu adalah ayat-ayat Allah yang terbentang di alam semesta, sedangkan Qur'aniyah adalah ayat-ayat Allah atau tanda kebesaran Allah atau hukum-hukum sunnatullah yang Allah ceritakan, yang Allah tuliskan, yang Allah abadikan dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, bagaimana menurut Quraisy Shihab, ulama itu? Mengutip pendapat Quraisy Shihab, disinilah kita dapat menarik garis pemisah antara sarjana, cendekiawan, atau siapapun yang berpengetahuan luas tentang fenomena alam, siapapun yang berpengetahuan luas tentang fenomena alam atau bahkan ajaran Al-Quran dengan ulama.
Dan dapat juga dimengerti mengapa ayat 28 surat Al-Fatir membatasi orang yang takut kepada Allah hanyalah ulama. Apapun disiplin ilmu yang mereka tekuni. Sebab pada dasarnya semua ilmu selama ia bermanfaat mengantar kepada pengetahuan tentang kekuasaan Tuhan atau khasyah dan terbuka untuk kepentingan semua manusia adalah ilmu Islam. Saya kira demikian pula kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat, nasru minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.